Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang saya sayangi, saudara-saudaraku yang sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sekalian masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan, bisa rawuh di pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu halangan apapun, dengan tujuan bertemu dengan sesama saudara-saudara yang dari beberapa macam daerah berkumpul jadi satu, dohirnya dengan dohirnya berkumpul jadi satu, nyambungnya hati satu dengan yang lain, saling bertemu, saling nyambung. Yang paling inti, hati kita sekalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertemuan ini intinya cuma ingin bertemu, makanya dinamakan pertemuan. Yang diinti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita kok masih belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghibahkan pada sahabat menghibahkan kepada para alim ulama, utamanya para mursyid yang mendidik kita. Oleh mursyid, kita diwarisi ilmu wujud nur syuhud. Jadi kita dikasih rahmat besar oleh Allah lewat para mursyid. Mulai dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita diwarisi ilmu wujud nur syuhud. Kita OJI ya. Kalau kita ingin ketemu dengan Allah, ketemu dengan dirinya sendiri, tanpa melewati ilmu wujud nur syuhudnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita sekalian tidak akan bisa. Dikatakan ilmu, apa yang dihibahi oleh para mursyid? Ilmu. Nah, wujudnya ilmu, kita dibuka masalah sholat dan suci dan wudu. Diberitahu ilmunya sholat syariat, sholat torekot, sholat hakikat, lebih-lebih sholat marifat. Nah, ini ilmunya. Tidak putus. Sucinya pun juga demikian, wudunya ya juga tidak putus. Ini ilmunya. Nah, setelah kita dibuka sholat dengan wudu, ya, ilmu wujud. Apa wujudnya? Akhlak, perbuatan, tingkah laku.
Nah, jadi setelah dikasih ilmu, dibuka sholat dengan wudu, wujudnya akhlak, perbuatan, tingkah laku. Kalau sudah tingkah laku memenuhi kriteria yang dijalankan selama 24 jam ini, lewat sholat nggak putus-putus, wudu pun juga nggak putus-putus, dengan perbuatan yang kita jalani setiap hari, tirakat, prihatin, menurut bidangnya masing-masing, akhirnya Allah memberikan nur cahaya kepada hati. Nah, kalau sudah hatinya bisa merasakan dan melihat nur dalam hati, ini sudah bisa menjalani kriteria perjalanannya sholat tidak pernah akan putus, perjalanan suci tidak akan pernah putus. Makanya dibuka hatinya, nur lewat ainul yakin. Nah, setelah tidak ada lain di dalam hati ini, melihat padangnya hatiku. Nah, ini nanti dididik oleh mursyid yang sudah bisa memberikan tahu nur ini. Nah, di dalam hati itu ada ruangan 5. Ya, 1, 2, 3, 4 ini nggak boleh dimasuki. Cuma yang 1 yang bisa dimasuki. Nah, karena senengnya di sana dinamakan suhud. Tidak ada lain, menyatu. Ini situ. Nah, untuk mencapai apa yang dihibahkan oleh para mursyid ilmu wujud nur suhud ini, buahnya dalam sehari-hari selama 24 jam menurut bidangnya masing-masing, kita butuh belajar sabar. Kalau nggak sabar, nggak bisa. Iya, di Al-Quran yang punya gelar itu cuma 1. Berzikir toh, tapi tidak sabar, tidak nyambung. Melaksanakan sholat, ya, udah sunatnya, wajibnya dikerjakan semua, tapi belum sabar, tidak nyambung. Gitu. Puasa pun juga demikian, tidak sabar. Puasanya ya juga tidak akan nyambung, tidak ngepos nang rosok. Zakat pun juga demikian. Kalau tidak sabar, tidak ibah dalam hati kita ini. Tidak bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang butuh keran dari kita yang sudah mampu ibah dalam hati. Haji pun juga demikian, kalau nggak sabar, nggak bisa wukuf, nggak bisa ihram. Makanya kita dididik oleh para mursyid, ya, diberikan tahu, dibuka ilmu wujud nur suhud. Tanpa melalui ilmu wujud nur suhud ini yang diberikan oleh Gusti Rasulullah SAW, kita tidak bisa mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan dibahas syariat, orang hakikat saja, orang hakikat sudah, ya, tidak melalui ilmu wujud nur suhud, tidak bisa nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi syariat, nggak bisa. Itu. Nah, ahli dzikir tidak punya pangkat. Ahli sholat tidak punya pangkat. Itu tidak ada topnya di Al-Quran. Ahli sholat tidak punya pangkat. Ahli puasa, ahli haji tidak punya pangkat. Yang punya pangkat dalam Al-Quran cuma 1, innallaha ma'as sabirin. Sapa sing sabar kekasihnya Allah. Biarpun kita dzikir, rukun Islam 5 itu dilaksanakan semua, kita tidak sabar, tidak bisa. Makanya kita bertemu ini, belajar
untuk menjadi orang yang sabar. Tidak ada lain di situ. Sabar ngadepi istri, suami, anak, tangga, dulur, teman. Di bangsa yang lebar ini, kita harus belajar sabar. Sabar ini jalannya ada di ilmu. Itulah. Ilmunya dibukakan sholat dengan wudhu. Sholat pun juga demikian, mendidik kita sabar. Di situ. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu sebenarnya kita menjadikan nanti orang yang sabar. Wudhu pun juga demikian. Disucikan sekujur tubuh ini, kita dididik untuk sabar. Di situ. Nah, realisasinya sholat dengan wudhu, akhirnya kita punya wujud namanya akhlak, perbuatan, tingkah laku. Nah, tingkah laku kita tidak akan sesuai dengan sholat dengan wudhu karena kita masih belum sabar. Kenapa tidak sabar? Karena hati kita masih dimasuki penyakit yang lapisnya, yang andeng-andengnya, yang hijabnya, 7 lapis, 7 andeng-andeng. Nah, makanya kita tidak bisa membuka hati, padahal di dalam hati nanti kalau sudah kita menjalankan sholat dengan wudhu, ya, wujud akhlak dan perbuatan itu tadi, maka Allah membukakan hati kula kali panjenengan, terlihatlah nur cahaya. Nah, namun kalau masih diandengi 7 perkara, termasuk penyakit 7, ya, dari salah satu yang paling bahaya itu apa ya? Yang paling bahaya ini takabur dan sombong. Ya. Waling itu. Makanya takabur dan sombong ini penyakit yang ada di tengah. Setelah was-was, ria, setelah ria, ya, takabur dan sombong. Ya, ini kita sekalian nggak bisa sabar. Jadi kita nanti kalau sudah sabar, memenuhi kriteria sholat dengan wudhu, maka terlihatlah hatinya sendiri. Di dalam hatinya sendiri banyak rahasianya Allah. Allah nanti akan memberikan rahmat, memberikan tahu segalanya, baik alam secara dohir maupun secara goib. Nah, karena senangnya sudah dalam alam kesirian, alam kerahasiaan yang ada dalam hati ini, tidak ada satu suhu, sudah menunggal, tidak ada lain. Nah, kalau sudah sampai di situ, yaitu di topik Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Itu. Nah, seperti dulur-dulur, ya, dari saudara-saudara sekalian sudah dibuka sholat dengan wudhu, ini hidayah, rahmat besar. Itu, iya, tergantung wadahnya ini yang mendengarkan syariat, wudhunya nawaitul wudhu adiroba'il hadasil aswari fardu billahi ta'ala, yang mendengarkan syariat, ya, yang mendengarkan orang torekot dijalankan apa enggak, mulai dari takbiratul ihram sampai salam ini praktek perbuatan sehari-hari. Itu. Wudhunya pun juga demikian, menjaga anda sekujur tubuh ini. Ya, ini oleh ngaji yang dibuka oleh orang mursyid. Di situ. Tergantung wadahnya yang akan menjalankan dan yang akan membukanya. Ya. Sholat juga demikian, yang mendengarkan orang hakikat nanti bisa enggak sampai sholatnya dalam hakikat hatinya sendiri. Lebih-lebih sholatnya ma'rifat. Tanpa dihakikatkan dulu, tidak akan mungkin nyampe kepada sholat ma'rifat. Apa di syariat sudah tidak dikatakan? Iya dikatakan itu. Pertama, mustaqbilal kiblati. Itu kiblat kita. Kalau kiblat dohirnya menghadap ke barat, karena ada Ka'bah Mekah posisinya di barat. Itu. Kalau kiblat batin tidak. Biarpun ngadep ke timur, ngadep ke barat, ngadep ke selatan,
Dalam Al-Quran, walillahil masyriqi wal maghribi wa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Semua ini punyanya Allah, timur, barat, selatan, utara, atas, bawah. Barang siapa yang menghadap ke kiblat yang nyata itu wajhullah, lah itu wajahnya Allah. Itu ada dalam hati yang bersih, yang dikatakan nur itu tadi. Tapi kalau tidak bisa menjalankan sholat dengan wudhu menurut kriteria yang sudah dibincangkan oleh para mursyid, kita tidak akan sampai ke sana. Biarpun jenengan berzikir terus, biarpun sampai sholat di musola bersama saya makmum, juga di masjid, tidak pernah putus-putus sholat, gitu. Tapi masih belum hatinya bersih, ya, masih diandengi, dihijabi, dilapeti. Tidak bisa. Tanpa alat yang diberikan oleh Rasulullah, ilmu, wujud, nur, syuhud, kita tidak akan nyampe kepada hakikatnya hati yang dikatakan sholat. Iya. Sholat ma'rifat di syariat ada. Ini wajah tuh wajahiyah. Nah, karena hati kita masih kotor, masih tidak bisa ngonjai masalah wudhu, tidak bisa ngonjai masalah sholat, kita tidak akan bertemu. Nah, sedangkan sholat dengan wudhu ini dalam ayat waman arofa nafsa, ketahuilah dirinya sendiri. Nah, untuk mengetahui dirinya sendiri ini harus menjalankan, mempraktekkan tingkah laku sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Ini semuanya akhlak, perbuatan, pola tingkah. Di situ. Nah, kalau sholat tidak dipraktekkan, cuma melaksanakan sholat syariat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam, yang dikerjakan 5 kali sehari semalam ini dapur. Itu. Kenapa saya katakan begini? Karena masih belum punya perilaku tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru kalau sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu, baik dengan saya berjamaah terus maupun di masjid-masjid menurut bidangnya masing-masing. Kalau masih belum tanha anil fahsya'i wal munkar, ya bisa. Nah, tanha anil fahsya'i wal munkar ini merupakan satu wujud perbuatan. Di situ. Makanya di Al-Quran ahli zikir tidak ada gelarnya. Ahli sholat tidak ada gelarnya. Ya. Ahli ngaji tidak ada gelarnya. Ya. Di situ. Tapi kalau ilmu wujud nur syuhud ini betul-betul kita jalankan, praktek, dan juga dirasakan dalam hati ini, baru kita ditop punya gelar dari Allah, innallaha ma'as sabirin. Barang siapa yang sabar, itu kasihnya Allah. Sholat tidak sabar, nyasar. Puasa tidak sabar, nyasar. Zakat tidak sabar, nyasar. Hajinya pun tidak sabar, nyasar. Di situ. Makanya harus sabar. Itu. Daunnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wasbiru, wasobiru, sabrun ma'as sabirin. 4 kali, diulang-ulang sampai 4 kali ini. Dari pentingnya masalah sabar. Di situ. Jadi kita sholat, puasa, zakat, haji, ini supaya kita sabar. Kalau sudah sabar, punya gelar kekasihnya Allah, baru nanti numpak asyhadu alla ilaha illallah, numpak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat tidak sabar, tidak akan sampai kepada syahadat. Puasa tidak sabar, tidak akan sampai kepada syahadat. Zakat tidak sabar, tidak sampai kepada syahadat. Hajinya pun juga demikian. Kalau nggak sabar, tidak sampai kepada syahadat. Nah, jadi sabar ini, itu loh, wujudnya
Itu. Kita bisa merasakan syahadat, bisa bersaksi dengan bersyahadat. Karena kita tidak bisa bersaksi kepada syahadat, ya karena kita masih belum sabar. Kalau kita masih belum sabar, sholatnya ya tidak sabar. Puasanya juga demikian, zakatnya pun juga demikian, hajinya pun juga demikian. Di situ. Makanya sabar ini adalah puncak daripada ibadah dalam Islam ini. Ya, Islam itu sabar. Untuk menjadi orang iman, ya imannya sabar. Untuk menjadi orang yang sudah bisa melaksanakan iman namanya ihsan, ya butuhnya sabar. Kenapa kita tidak akan sabar? Karena kita diujangi sholat dengan wudhu, dibuat yang enggak. Padahal ini wajib. Itu loh. Iya, wajib. Itu loh. Kita wajib. Itu. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Namun kalau nggak sabar, tidak bisa. Karena kalau tidak sabar, tidak melihat Allah. Itu. Tidak bisa merasakan Allah. Itu. Yang bisa merasakan Allah itu khusus orang yang sabar. Tidak mandang itu alim, tidak mandang itu bodoh, tidak mandang itu kaya, tidak mandang itu miskin, tidak mandang itu muda, tidak mandang itu tua. Itu. Kalau sudah sabar, pasti akan nanti merasakan Gusti Allah. Karena innallaha ma'as sabirin, sapa sing sabar kekasihnya Gusti Allah. Ayo lewat pertemuan ini putihnya berat nggak putih dengan sendirinya. Mau sampean puasa terus sampai wetenge tepes ya, itu, namun belum sabar. Nggak bisa puasa itu melatih kita supaya sabar. Jadi itu. Kita zakat, ya, zakat itu, ingin ikhlas zakat itu. Tapi kalau kita tidak sabar, tidak bisa ikhlas. Itu loh. Memberikan orang ya bang pamrih. Itu loh. Kalau sudah pamrih ingin dipuji orang, lari kriya nanti. Nah di situ. Hajinya pun juga demikian. Di situ. Makanya disemoni tawaf keliling 7 itu karena dalam hati kita ada penyakit 7, sa'i 7, jumratul ula ya 7, jumratul wusta ya 7, jumratul aqabah ya 7. Di situ untuk mencapai kepada wukuf. Gitu loh. Wukuf itu diam, Arafah itu tahu. Padeng kedela. Itu loh. Muncul tujuh tak kedela, kita wukuf dirinya mana. Kenapa tidak kelihatan? Ya karena kita masih belum sabar. Di situ. Jadi ilmu wujud nusyuhud yang dihibai oleh Rasulullah SAW ini tidak mencari apa-apa. Yang mencari itu adalah sabar. Dalam sabar itu ada wujud mutlak. Wujudnya dirinya sendiri, termasuk wujudnya Gusti. Gusti itu wujudnya dirinya sendiri, karena hatinya sudah bagus. Allah. Terlihat dan terasakan dalam hati yang bersih. Karena sabar. Sabar itu sudah hilang semuanya. Riyaknya ya hilang. Itu. Was-wasnya pun juga hilang. Takabur, sombong, medit, iri, dengki, banyak penyakit dalam hati ini. Kalau kita tidak sabar, tidak mungkin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberi ilmu wujud nur syuhud ini supaya kita sabar. Menurut bidangnya masing-masing ini dah itu. Itu sabar ini tidak dibatasi karena kaya, ya tidak. Sabar tidak dibatasi ya karena melarat, ya tidak. Itu. Dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, dimanapun kegiatan kita itu harus ingat kalau kita melaksanakan sholat. Ingat kita melaksanakan suci. Sholatnya nggak putus-putus, sucinya pun nggak putus-putus. Itu. Akhirnya kalau sudah kriteria 2 itu kita jalankan dalam wujud akhlak sehari-hari selama 24 jam ini, maka kita akan membuat namanya sabar. Kalau sholat dengan wudhunya, itu loh, dari onje imane, kita tidak bisa sabar. Itu loh, masalah zikir lah, masalah zikir lah. Itu loh, zikir lah sampai lah, sehari semalam lah tampu lah. Tapi sampai tidak sabar.
Bisa aja pikirnya pamrih untuk bisa begini. Ini enggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini ilmu yang paling puncak, yang paling terakhir. Kenapa? Karena kalau sudah sabar, puncak yang terakhir adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dibahas masalah ketemu ini, Kalau masalah ketemu ini dibahas oleh syariat, ya memang pendidikannya masih pendidikan TK. Di situ sudah tidak usah tidak usah hiraukan sudah. Yang penting kita tidak luput dari tuntunannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dawuhnya Allah yang ada di Al-Qur'anul Karim. Itu. Makanya pengajian tauhid ini banyak membahas masalah ilmu wujud nur suhud. Ini yang dihibahkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmunya sholat dengan wudhu, jangan sudah dibuka, itu kan. Wujudnya akhlak perbuatan, tingkah laku. Di situ makanya kalau kita bertemu sama saudara-saudara sekalian ini, ayolah sentil sholat dengan wudhu. Perkara di luarnya sholat dan wudhu, menurut kegiatan dan bidangnya masing-masing, dibuat gendingan lah ya, dibuat kelamunya, tidak masalah. Cuma yang paling diomongkan itu masalah sholat dengan wudhu. Yaitu kalau sudah sholat dengan wudhunya, wujud perbuatan akhlak sehari-hari ini, maka hatinya akan dibuka. Karena penyakit 7 itu dicuci dengan sholat dan wudhu. Sabunnya itu sholat dengan wudhu. Kalau penyakit yang ada dalam hati ini tidak dicuci dengan sholat dan wudhu, nggak bisa. Itu. Kalau Al-Quran ini, dawuhnya ini, filsafat tergantung orang yang menerima dan menerjemahkan. Salah satu contoh sholat. Wa aqimis sholat. Inna sholat tanha anil fahsai wal munkar. Ini sholat. Di situ. Sampai kalau dikir, kalau sholat, tapi belum tanha anil fahsai wal munkar. Tidak nyambung, nyasar sholatnya. Wudhu pun juga demikian. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang nang wong tobat, Allah senang nang wong mensucikan diri. Diri ada 2, diri jasmani, diri rohani. Yang jasmani pakai air. Kalau wudu nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ini yang pakai air. Kalau wudunya hati, nah, pakai apa ini? Nah ini kalau nggak ngaji, nggak bisa. Itu kalau wudunya air, nggak kental bulimu aja hijau. Tapi ada paham, iya sama dengan sakit perut, masa isontek perut, mesti isontek bokongnya. Atau sama dengan sakit mata, bukan disuntik matanya, disuntik bokongnya. Demikian, alasannya hukum seperti itu. Kenapa saya ngerti? Yang ngerti itu pelajaran saya dulu itu. Itu. Nah ini yang kita bahas ini wujudnya hati. Kalau hatinya tidak bersih, tidak bisa sabar. Wis ngaji ya wis sampean wisan. Apa lono Quran, apa lono hadis. Iku lho. Sampean tidak sabar. Tidak iso. Di situ loh. Masih apal Quran, sing digoleki ya sabar. Masih sing apal hadis, ya digoleki sabar. Kenapa demikian? Karena yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wujud satu mutlak adalah perbuatan sabar. Di situ, nggak ada lain. Kenapa Rasulullah bertemu dengan Allah? Ya karena Rasulullah sabar. Muntah sabar tak ketemu di Allah. Masih adikir sehari semalam sampai bertahun. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Sudah yang ketemu dengan Allah. Puasa demikian. Pasrah. Itu. Bertahun-tahun. Itu. Tidak akan ketemu dengan Allah kalau kita tidak sabar. Itu. Zakat pun juga demikian. Nomor nang wong wedan itu. Wong pengin dilem wong. Tidak sabar, tidak bisa. Kalau sabar, nah kewajiban kita wa aqimis shalah wa atuz zakat wa ka'um ma'rufin. Nah ini sabar. Haji juga demikian. Haji tidak sabar. Kalau nyenak tote, tidak bisa. Haji harus sabar.
Makanya mesti Nabi Ibrahim yang kita tiru ini, gitu. Jangankan harta dan bendanya, gitu. Sampai anaknya Nabi Ismail dikorbankan. Karena dia sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pelaksanaan yang termasuk rukunnya haji dalam melaksanakan haji adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf itu diam, Arafah itu ketok padun. Kenapa mata padun? Karena kita masih belum sabar. Kalau kita belum sabar, riya ibadah, ujub takabur di encerek kenengi, dengki, jelenaki. Kerjakan semua rukun Islam yang 5 ini. Tidak bisa akan nyampe kepada musyahadah syahadat asyhadu an la ilaha illallah musyahadah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo maneman dulur-dulur, kita melalui kegiatan Satoria yang diujangi di tanah Jawa ini, yang dibawa oleh Kanjeng Sunan di tanah Jawa ini, diulangi sholat gak putus-putus, diulangi wudhu gak putus-putus. Lah ini alatnya untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita punya gelar innallaha ma'as sabiri. Sopo sing sabar kekasihnya Gusti Allah. Lha dadi kekasihnya Gusti Allah, cereng-cereng. Gitu loh. Anak saya dipukul, anak saya ada apa-apa. Saya yang sakit hati. Itu. Kalau orang sabar ini jangan dirusak. Di situ. Itu. Iya. Sampai dengan saya sabar. Tidak apa-apa. Disakiti terus. Dinyek terus. Difitnah terus. Itu loh. Lama-lama Allah sing ngeplak. Itu loh. Nah, di situ. Seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mau diapa-apakan? Sabar. Para aulia Allah, para wali-walinya Allah. Sabar. Ada wali kereng. Mungkin wali kereng di wali iblis. Itu sabar semua. Itu. Iya, jangan punya perasaan. Lah itu tak kelakuan Gusti Kanjeng Nabi. Lah itu kelakuan para wali. Itu bukan kelas saya. Itu. Islam kelas itu. Cuma Islam itu ada hidayah, nanti bisa mengerjakan kelompok awam, kelompok khawas, kelompok khawas. Apa ini tidak wajib bagi umatnya Muhammad ini semua? Wajib. Karena dalam Al-Quran disuruh kita sekalian mempelajari Islam ini udhulu fisilmi kafah. Ya harus belajar syariat, ya belajar tarekat, ya merasakan hakikat, ya melihat walumah wujudnya ma'rifatullah. Lah ini anjuran Al-Quran. Tidak ada kelasnya, tidak ada kelompok, tidak ada golongan, anak cucunya Adam ini semua termasuk umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW wajib belajar. Kalau masih ada kelasnya itu TK, agel biyeton keratonan, agel bijak kerajaan, mereka mata tako elang. Di situ biar dengan paham. Kenapa saya berbicara demikian ini? Islam sekarang ini dan Quran tinggal tulisannya. Sering baca Al-Quran, malah dengan sesama Islam saling bentrok, saling demo, saling pukul, saling memfitnah. Masa begitu ajarannya Al-Quran dan ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana sudah membaca, di sana sudah ada doa, ada istighosah, tapi mah perang rami. Lah ini dah cocok dengan ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak cocok menurut ajarannya Al-Quran. Lah kita sekalian ini ayo perbaiki Al-Qurannya. Al-Quran itu adalah wujud akhlak. Di situ. Setelah dibaca, makanya amalum bil lisan wa amalum bil arkam. Ucapkan dalam lisan, praktekkan dalam perilaku. Nah, karena sekarang lesannya membaca Al-Quran namun prakteknya belum Al-Quran, itu loh. Di mana-mana ada hataman Al-Quran, tapi perang semakin rame. Lah ini PR kita. Di situ kita punya PR di bangsa yang lebar ini. Ayo negara yang kita cintai ini, ayo agama yang kita cintai ini adalah agama rahmatan lil alamin.
rahmat sekalian alam. Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengasih dan penyayang. Kalau sudah mengucapkan, menyebut namanya Allah, pengasih dan penyayang. Ayo dikasih dan disayangi semua ini. Makanya kalau kita sudah punya kasih dan sayang, oleh gelar oleh Gusti Allah, innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu kasihnya Allah. Ini, jadi kita sekalian harus mengerti gitu loh. Itu tidak hanya melaksanakan, iyalah kalau sholat tengah kamu jadi nih. Itu, iyalah kalau maca, itu loh, di situ. Nah, makanya ngaji, ya ngaji. Ngaji itu hurufnya N-G-A-J-I, itu loh. Karena ngaji ini huruf Jawa, ya. Di situ ngaji. N-nya itu nunggal, ya. Nunggal Allah. Itu loh. C-nya itu ceceki iman. Itu loh. Jadi kalau sudah ngaji, nunggal Allah, ceceki iman. Itu loh. Nunggal Allah, ceceki iman. Lah itu ngaji. Itu loh. Lah itu nunggal nang Gusti Allah. Artinya ya enggak cecek. Imane entek, enggak iso. Itu loh. Makanya kalau kita ngaji, nunggal Allah, ceceki iman. Kalau sudah imannya kena, Islamnya jalan. Kalau Islamnya sudah jalan, imannya ada. Kalau imannya ada, ihsannya sudah terlaksanakan. Di situ makanya ihsan iman, iman Islam, Islam iman, iman ihsan ini sudah dari satu kesatuan ini sudah. Tidak bisa dipisah-pisah. Iman bersama Islam. Iman ma'rifatul qalbi. Al-imanu wa ma'rifatul qalbi. Itu loh. Islam fahuwa ala nurin mir rabbi. Mukhlis, ya. Ihsan ini, ya juga fahuwa ala nurin mir rabbi. Kembali kepada bunga hati gue. Itu loh. Di situ kalau sudah nurnya dibuka, ihsannya sudah tumbuh, suhud sudah tidak ada lain. Nah, kalau sudah tidak ada lain, tadi apa lah? An-nasuhulum halka. Itu. Kalau sudah an-nasuhulum halka, kullu syai'in halikun illa wajah. Sekap diri bereng cowok, bereng anyar, bereng isaan rosak. Saya tak rosak illa wajah. Itu. Tapi kalau hati kula kali panjenengan sik dereng diresiki kelawan salat dan wudu, enggak bisa akan menuju ke ilmu wujud nur suhud. Kalau tidak bisa mereteli, menjalankan, merasakan ilmu wujud nur suhud, kita tidak akan punya gelar dari Allah, innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan pertemuan ini ngerti dengan tujuannya. Apa? Bertemu sesama saudara untuk supaya kita belajar sabar. Tidak ada lain, gitu loh. Tidak ingin rezeki akeh, tidak ingin rezeki didi, tidak ingin pangkat dimungkan. Enggak, itu loh. Ingin sabar. Lebih sabar ketemu di pengiran. Belum sabar, gak iso ketemu dengan Allah. Itu. Nah, apalagi yang sudah syahid. Itu loh. Tidak akan ketemu dengan wujud hatinya sendiri karena belum sholat dan belum wudu. Di situ makanya romonya bolak-balik. Ayolah sholat di wudu. Kalau lupa sholat di wudunya ngomong tak buka imannya. Di situ tanpa sholat dengan wudu tidak akan bertemu dengan hatinya sendiri. Biarpun sampai sholat pateng, biarpun sampai puasa pateng, biarpun zakatnya sampai pateng, hajinya sampai ping 10, ning belum menjalankan sholat dan belum menjalankan wudu, tidak bisa akan bertemu dengan Allah. Persyaratannya sholat dengan wudu itu adalah ketemu dengan dirinya sendiri. Kalau sudah ketemu dengan dirinya sendiri, maka ketemu dengan Allah. Katanya Rasulullah, wa man arofa nafsah. Kalau sudah wa man arofa nafsah, fakot arofa rofa. Ya, soko ngerti nang pribadi nih, ngerti nang pengira nih. Ini bukan dawuh saya ini, dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada saudara-saudara yang masih belum gayut tentang ayat ini, ya butuh ngaji tauhid sih. Lendak ngaji tauhid, ya tetap kosong, tetap bingung. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Yang belum disahid pun ya juga, ayo sholat dengan wudhunya lagi. Ini aku tidak bisa membantu.
yang bisa punya SK itu loh, untuk memusyahadakan kelima dua syahadat ini itu bukan dari saya, dari sholat dan wudhu'e dulur-dulur ini kabeh itu loh. Iya itu loh. Jadi jenengan punya SK akan dipanggil untuk bermusyahadah ini tergantung dari sholat dan wudhunya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ini. Romonya nggak bisa membantu, cuma mengalati untuk sampean menerima SK dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Di situ. Makanya ibadah sholat dan wudhu ini ayo jangan pamrih. Itu loh, dijalankan menurut aturan promosi. Di situ disuruh mandi ayo sing padang mandi nih. Tidak usah alasan tidak bengek misalnya itu. Kalau sholat dengan wudhunya itu padang ya nggak putus, masih mandi nih nggak putus. Lewat mandi nih nggak putus, sholat di wudhu di onjai mana? Uripe ki adem ayem tentrem bunga sehat itu. Iya masih tidak usah berobat sehat. Contohnya romonya ini. Nggak merasa nggak ini contoh gimana? Yo nggak jamu, yo nggak suntik, yo nggak opo. Iku adus dong. Wae mangan, yo makan. Wae turu, yo turu gitu. Iya, masih lapar nggak sabar percuma. Masih nggak turu istilahnya awan bunyi nggak iso turu kita melek istilahnya. Tapi nggak sabar. Ya, percuma. Nggak iso tutup nang ngasani Gusti Allah. Untuk mencapai kepada Allah itu kita harus sabar. Saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah rawuhnya dulur-dulur ini sekaligus acara pertemuan ini ada dulur-dulur yang menyempurnakan ilmu yakinnya untuk bisa mewujudkan ainul yakinnya. Itulah kita sekalian semua ini minta barokah, nyambung Fatihah, nyambung bima kanah. Kalau belum ketemu dengan bima kanahnya, nyambung kalimatnya, hatinya yang tulus untuk memberangkatkan 5 saudara dan saudari akan mencapai tujuan ibadahnya, yaitu la ma'budu ilallah. Kalau sudah la ma'budu ilallah, la maujudu ilallah. Aku tidak akan menyembah di alam semesta ini kecuali yang disembah Allah. Tidak ada wujud di alam semesta ini adalah wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong untuk saudara-saudara yang masih belum punya panggilan, ayo sholat dengan wudhunya, sergap lagi. Mandinya pun juga demikian. Loh ya, sergap itu loh. Wong ini mandi untuk menyembah kepada Allah kok. Di situ kok tidak merasa ketagihan itu loh. Tapi kalau mandi mari ngucek maka ketagihan. Itu mau berangkat ke kantor mandi dulu. Ya, mau berangkat ke sawah mandi dulu. Mau kemana-mana kok kewajiban mandi, maca, ya, beraksesoris, berpublisistik, ya. Tapi kalau mandi untuk menyembah kepada Allah, kok tidak terlaksana sama sekali. Itu padahal sugi melarat bumi, langit bumi seisinya ini, wes. Itu semuanya yang menggerakkan yang punya Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ. Jadi ayo maneman, sampai dibukai ilmu wujud nur syuhud ini, kalau tidak punya rahmat besar dari Allah, tidak akan mungkin bisa, dulur. Di situ masalah kalah menang. Yo biasa, tapi ayo berusaha terus. Lek nuruti kalah tok, pas nur syuhud itu gak ono, sama lek mati kati mulai nang di. Sopo sing kati nulur? Ana, ndak iso. Itu lho, kiai ini, ndak iso. Bojone, ndak iso weh. Masih tahlil selapangan. Gitu. Lenda iso tutup nang ilmu wujud nur syuhud iku. Gak iso dulur. Di situ. Makanya kita sekarang dipelajari tahlil ini, nanti kalau mati membawa tahlil. Ayo tahlil to, jangan ngenteni wong mati tahlil iki, di sawah tahlil, den dia tahlil. Iku tidak diawali sudah tahlil ini, diawali dan diakhiri selama 24 jam, ayo kita belajar tahlil. Biar nanti tidak ditahlili, kalau mati kita membawa tahlil. Itu, di Mekah ngomong tahlil gitu. Sama takut nak gaji-gaji gitu. Tahu no? Aku kok ngomong ini, aku mari nang Mekah ngomong tahlil. Itu tahlil ini gowan ya para Kanjeng Wali di tanah Jawa. Itu loh. Supaya aku bisa menake eling nang pangeran. Nah, Gusti Kanjeng Sunan niku ngajari tahlil. Maka nek kepaten niku, apa kok tahlil jadikan
tolak ukur. Semua orang mati pasti ditaklidi. Nah itu contoh kalau kita sekalian mati nanti membawa tahlil. Apa kalimatnya tahlil? La ilaha illallah. Di situ. La ilaha illallah ini tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, di semesta ini, di alam ini, alam jagat semesta ini, tidak ada kekuatan mutlak, hanya kekuatannya Allah. Kalau kita sudah berada di kekuatannya Allah, maka nanti mati akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono tapi ini, apa tapi ini? Kudu sabar. Tidak sabar, masih tahlilnya nyasar nang barokan. Itu ya, itu dia gamblang. Adalah saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ayo agama yang kita cintai ini pertahankan. Iya, agamanya kayak dijual. Lah iya. Ada kepentingan pribadi, agamanya dijual, rakyatnya begitu. Itu, ini ngapain nih saya ngomong ini gitu. Makanya hancurnya semua ini bukan dari siapa. Hancurnya agama, hancurnya iman, hancurnya hati ini semua tergantung dari perbuatan kita. Ayo cenderung nang salai wong, salai dhewe didelok. Makane wis salat temenan, gak kira nyalahno wong, sing disalahno awake dhewe. Di depan muka kita ini adalah Pak Guru kita. Itu contoh. Itu ada orang yang mungkin menyakiti saya. Itu mendelik meripate wesan. Ngomong senang ngitan ngulon ya. Kita Pak Guru itu ngomong di hati. Alhamdulillah ya Allah. Mun engko ibresi ngaji ya, tangko padeng ngaji untung Gusti kok tega ngaji ya. Lah. Pak Guru semua di muka bumi ini. Jadi yang dihadapi di dalam depan kita ini adalah Pak Guru kita. Supaya kita tidak sabar. Kalau kita sudah sabar, ya sini berjanjian. Masih lagi kiri, masih lagi udah remah. Sering colong tibi jadi ya. Pikiran tibi, tak ngicam colok gula, tak ngicam pikiran gula. Deki mulu payah ambu tibi puna. Ini tidak rasa lagi puna. Ini kak. Malah sampai sabar, malah ketemu di dunia. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Baru kita sabar akan manfaat. Kalau kita tidak sabar, tidak akan manfaat. Ayo tahlil dan tahmid, karena ini sudah acara rutinan. Sekaligus saya minta bantuan barokah Fatihah bima kanannya untuk menyambungkan kepada 5 saudara yang akan menyempurnakan ilmu ini. Moga kita tawasul dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidinahumul Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa usulina arwah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina arwah ruhannya Sultan Arifin Nabi Yasin Al-Bustami, wa usulina arwah Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usulina arwah wali somu, wa usulina arwah Syekh Abdul Jalil, wa usulina arwah wali-wali Allah ilal masyriqi wal maghribi bi barakatil al-Fatihah. Wa khususan ila arwahi ahli kubur minal muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila qalbika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila qalbika. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل إلى روحه إلى قلبك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى روحه إلى قلبك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وإلى روحه إلى قلبك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي وللمؤمنين وحسن إلى أرواحه إلى قلبك إلى قلبك ليوحن طريق السطر عين اليقين كل يقين بمعرفة الله الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي وللمؤمنين آمين. Tahlil dan tahmid saya masih rekamkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ila Allah afdalu dzikri fa'lam annahu qawluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى النبي صلاة الله لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك بنور الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تكون لك كريما وبقية بسم الله نور على نور. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم بنور الله بصفات الله. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم بنور الله بذات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم يجعل الإيمان ومعرفة القلب يا الله. اللهم يجعل الإيمان ومعرفة القلب يا الله. اللهم يجعل الإيمان ومعرفة القلب يا الله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا الله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا الله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا الله. اللهم نور قلبي بنوره بهدايتك كما نورت الأرض بنوره شمسك والقمرك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين بنور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Saudara-saudaraku yang saya cintai, ayo ya mandinya, ayo. Saya usul penyakit ya. Sekarang usul penyakitnya muka, sulit.